Mikel Arteta mengungkapkan alasannya untuk terus menjelajahi Stamford Bridge demi mendatangkan pemain baru, setelah Arsenal berhasil mengamankan transfer Noni Madueke dan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea musim panas ini. Sebelum kedatangan Madueke dan Arrizabalaga, beberapa nama besar seperti Raheem Sterling, Kai Havertz, Jorginho, dan Willian juga telah bergabung dengan Stadion Emirates di bawah kepemimpinan Arteta. Mungkin karena mereka memiliki banyak pemain berkualitas, kami berusaha fokus pada individu yang ingin kami bawa, terlepas dari klub asalnya. Kami sangat antusias dengan Noni. Dia butuh waktu untuk beristirahat sekarang, tetapi segera dia akan bergabung dengan kami dan menunjukkan kontribusinya untuk tim, jelas Arteta. Manchester United akhirnya mengumumkan keberhasilan transfer Bryan Mbeumo dari Brentford setelah melalui serangkaian drama yang cukup panjang. Setelah beberapa pekan penuh negosiasi dan penolakan tawaran, Setan Merah berhasil mengamankan jasa pemain sayap berusia 25 tahun ini dengan nilai yang dilaporkan mencapai 71 juta pound. Pihak klub telah memastikan bahwa Mbeumo telah menandatangani kontrak yang mengikatnya hingga tahun 2030, dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Meskipun Mbeumo merasa gembira bergabung dengan United, ia menyadari bahwa tugas berat menantinya, yaitu membantu membangkitkan kembali performa tim yang telah terpuruk dalam beberapa tahun terakhir. Manchester United dilaporkan siap menerima tawaran sebesar 40 juta pound untuk Alejandro Garnacho, yang kini tidak masuk dalam rencana skuad Ruben Amorim. Menurut informasi dari The Telegraph, klub telah menurunkan harga jual Garnacho. Langkah ini semakin diperkuat dengan ketidakterlibatan sang winger dalam tur pramusim klub ke Amerika Serikat. Dengan penurunan harga yang cukup signifikan, kesempatan untuk meninggalkan Old Trafford semakin terbuka lebar. Meskipun ada ketertarikan dari klub-klub luar negeri, Garnacho diperkirakan akan lebih memilih tawaran dari tim-tim Inggris, mengingat keinginannya untuk tetap bersaing di Liga Primer. AC Milan akhirnya berhasil menjalin kesepakatan dengan Brighton untuk mendatangkan Pervis Estupinan. Klub besar Serie A ini sepakat untuk melakukan transfer senilai 324 miliar rupiah, ditambah 38 miliar rupiah sebagai bonus tambahan. Estupinan akan mengisi posisi bek kiri utama Milan yang ditinggalkan oleh Theo Hernandez, yang baru saja resmi pindah ke Al Hilal. Jurnalis Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa kesepakatan verbal telah tercapai setelah pemilik Brighton, Tony Bloom, memberikan izin untuk menyelesaikan transaksi ini. Beberapa laporan lain, seperti dari Talksport dan Calcio Mercato, juga menyebutkan bahwa sang pemain telah memberikan persetujuan untuk pindah, dan kedua klub kini sedang dalam proses finalisasi transfer. Paris Saint-Germain dilaporkan sangat serius dalam usaha mereka untuk merekrut Alexander Isak dari Newcastle United pada musim panas ini. Meskipun Newcastle menegaskan bahwa pemain internasional Swedia tersebut tidak akan dijual menjelang persiapan Liga Champions musim depan, ada kekhawatiran di dalam klub bahwa Isak mungkin telah berubah pikiran, membuka kemungkinan transfer yang mengejutkan. Untuk meyakinkan The Magpies melepaskan pemain berusia 25 tahun ini, terutama jika Isak tetap bersikeras ingin pergi, diperlukan tawaran sekitar 150 juta pound. PSG, dengan dukungan finansial dari Qatar Investment Authority yang bernilai sekitar 391 miliar pound, memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi sebesar itu. Raksasa sepak bola Portugal, Benfica, dilaporkan tengah bersiap untuk melakukan langkah terakhir dalam usaha membawa kembali Joao Felix dari Chelsea pada musim panas ini. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Benfica telah mencapai kesepakatan pribadi dengan penyerang berusia 25 tahun tersebut. Kini, perhatian utama mereka adalah meraih kesepakatan dengan Chelsea. Tawaran awal Benfica yang sebesar 20 juta euro ditolak oleh Chelsea, yang tetap pada harga minimal 40 juta euro. Namun, Presiden Benfica, Rui Costa, tidak mau menyerah. Ia bertekad untuk mengajukan tawaran yang lebih menarik, dengan rencana untuk mengamankan 50% hak kepemilikan Felix seharga sekitar 25 juta euro. Newcastle United dilaporkan semakin giat dalam usaha mereka untuk merekrut Nicolo Savona dari Juventus pada bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan informasi dari Tuttosport, Newcastle United telah mempercepat langkah mereka dalam mengejar bek Juventus tersebut. Diskusi mengenai kemungkinan transfer ke klub Tyneside semakin berkembang, menunjukkan komitmen The Magpies untuk memperkuat pertahanan mereka. Meskipun Juventus belum menerima tawaran resmi, kabar terbaru mengenai transfer ini diperkirakan akan segera hadir. Sunderland dilaporkan semakin giat dalam usaha mereka untuk merekrut gelandang Leicester City, Bilal El-Hanous, di bursa transfer musim panas ini. Menurut informasi dari jurnalis L'Equipe, Loic Tanzi, Sunderland telah memperkuat langkah mereka untuk mendapatkan El-Hanous. The Black Cats saat ini tengah terlibat dalam negosiasi dengan Leicester, yang bertekad untuk mempertahankan pemain kunci mereka menjelang usaha mereka untuk kembali ke Liga Primer musim depan. Namun, ambisi Sunderland untuk mengamankan El-Hanous tampaknya akan menghadapi tantangan dari tuntutan finansial yang diajukan oleh The Foxes.
Menurut Matt Law, Xavi Simons dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan RB Leipzig dan bergabung dengan Chelsea di bursa transfer musim panas ini. Namun, jalan menuju Stamford Bridge tidaklah mulus, karena The Blues perlu melepaskan beberapa pemain terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan playmaker serbaguna asal Belanda tersebut. Chelsea memang sedang berusaha memperkuat sektor serang mereka dengan pemain yang memiliki kemampuan fleksibel, dan Simons sangat memenuhi kriteria itu berkat kemampuannya bermain sebagai gelandang serang, gelandang tengah, atau penyerang sayap kiri. Presiden Inter Milan, BP Marotta, dengan tegas membantah kabar yang beredar mengenai gelandang Hakan Calhanoglu yang dikabarkan akan pindah ke Turki pada bursa transfer musim panas ini. Dalam pernyataannya yang dilansir dari Football Italia, Marotta menegaskan bahwa Calhanoglu akan tetap menjadi bagian dari tim Inter untuk musim 2025-26. Marotta menekankan bahwa semua berita mengenai Calhanoglu hanyalah spekulasi semata dan tidak ada tawaran yang diterima oleh manajemen Nerazzurri. Barcelona dilaporkan tengah merancang rencana ambisius untuk mengajukan tawaran fantastis sebesar 100 juta euro, sekitar 1,9 triliun, demi mendapatkan striker Atletico Madrid, Julian Alvarez. Namun, langkah ini tidak akan dilakukan pada musim panas ini, melainkan ditargetkan untuk tahun 2026 mendatang. Tawaran ini tentu akan menarik perhatian Atleti. Meski ada berbagai tantangan, Barca percaya diri dengan sejarah klub yang kaya, gaya permainan yang menarik, dan potensi peran kunci yang bisa ditawarkan kepada Alvarez. Bergabung dengan Barca akan memberinya peluang untuk bersinar sebagai pemain inti di salah satu klub terkemuka di dunia. Yang lebih penting, Barcelona akan menemukan penerus yang tepat untuk Robert Lewandowski, yang diperkirakan akan meninggalkan klub pada tahun 2026. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, Bayern Munich tengah mempertimbangkan untuk merekrut Malik Fofana, pemain sayap Lyon, sebagai alternatif potensial untuk Luis Diaz. Raksasa Bundesliga ini sedang mencari pemain sayap baru di bursa transfer musim panas ini, dengan Diaz menjadi target utama mereka, meskipun mereka terus-menerus ditolak oleh Liverpool. Malik Fofana, yang baru berusia 20 tahun, telah menjadi bintang yang bersinar bagi Lyon sejak bergabung dari klub Belgia, Genk, di tengah musim 2024-25 yang penuh tantangan. Ia berhasil menarik perhatian banyak orang berkat penampilannya yang mengesankan di Ligue 1 dan Liga Eropa, dengan mencetak 11 gol dan memberikan 7 assist di seluruh kompetisi. Newcastle United dilaporkan semakin mendekati kesepakatan untuk merekrut penyerang Brentford, Yoane Wissa, dalam usaha mereka memperkuat sektor serangan menjelang musim baru. Dengan jadwal yang padat di berbagai kompetisi, manajer Eddie Howe sangat memerlukan kedalaman skuad dan variasi dalam opsi serangan. Wissa dianggap sebagai sosok yang ideal untuk meringankan beban Alexander Isak, yang menjadi andalan utama di lini depan Newcastle musim lalu. Kini, di usia yang tengah bersinar sebagai pesepak bola, Wissa diyakini siap untuk melangkah ke fase yang lebih tinggi dalam karirnya. Chelsea dilaporkan telah mengambil langkah untuk meminjamkan Mamadou Sarr ke klub Ligue 1, Strasbourg, dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut informasi dari jurnalis Fabrizio Romano, bek muda Chelsea, Mamadou Sarr, kini resmi menjadi bagian dari Strasbourg dengan status pinjaman. Langkah ini mengakhiri keraguan mengenai masa depan Sarr di Stamford Bridge, dan ia akan kembali ke Prancis untuk sementara waktu guna mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain serta melanjutkan proses pengembangannya di bawah bimbingan manajer Liam Rossenior. Bek sayap Crystal Palace, Daniel Munoz, dilaporkan menjadi salah satu pemain yang dibidik oleh Juventus dalam bursa transfer musim panas ini. Ketertarikan Juventus terhadap Munoz menyoroti kebutuhan mereka untuk memperkuat lini sayap kanan. Dengan kemungkinan kepergian beberapa pemain dan penampilan mengesankan Munoz di Liga Primer, ia menjadi sosok yang menarik dan bisa menjadi solusi jangka panjang bagi Bianconeri. Persaingan dari klub-klub papan atas Inggris menunjukkan kualitas Munoz, sehingga Juventus harus bertindak cepat dan serius jika ingin mendapatkan tanda tangannya. Juventus dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan untuk menukar Mattia Perin dengan kiper Como yang juga merupakan bagian dari tim nasional Indonesia, Emil Audero, pada musim panas ini. Audero, yang merupakan pemain keturunan Italia-Indonesia berusia 28 tahun, bergabung dengan Como pada musim panas lalu, namun tidak berhasil merebut posisi utama dan menghabiskan paruh kedua musim dengan status pinjaman di Palermo. Melihat situasi ini, media yang berbasis di Turin tersebut percaya bahwa kedua klub bisa saja sepakat untuk melakukan pertukaran kiper yang diinginkan dalam sebuah kesepakatan yang akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Fulham dilaporkan terjun ke dalam persaingan untuk merekrut gelandang Juventus, Nicolas Gonzalez, pada bursa transfer musim panas ini. Nico bisa dibilang sedang berada dalam puncak performanya saat beroperasi sebagai winger kanan terbalik dalam formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1,
yang kebetulan sejalan dengan filosofi permainan yang diterapkan oleh pelatih Fulham, Marco Silva, di Craven Cottage. Di sisi lain, Juventus juga perlu memberikan ruang untuk kedatangan Francisco Coneição dan Jadon Sancho yang diprediksi akan segera bergabung, sehingga penjualan Gonzalez menjadi langkah strategis dalam perombakan tim mereka. Ashley yang sebelumnya telah melakukan pembicaraan untuk kembali ke klub yang membesarkan namanya, Watford. Sayangnya, kesepakatan itu gagal terwujud karena permintaan gaji yang diajukan oleh mantan bintang timnas Inggris tersebut dianggap terlalu tinggi oleh manajemen klub. Menurut kabar dari Talksport, Ipswich Town segera mengambil langkah cepat dengan menawarkan kontrak kepada bek berpengalaman ini. Jika transfer ini terwujud, maka yang akan kembali beraksi di Liga Kedua Inggris, Championship, setelah hampir 20 tahun tidak merasakan kompetisi di level tersebut.